Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan yang terhormat Dewan Guru, yang terhormat pula kepada anak-anak kami yang saya cintai. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya untuk membacakan usulan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan Dewan Guru. Dan yang ketiga, doa. Terakhir, kegiatan inti ingatan. Sebelum acara kita mulai, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan Dewan Guru yang akan dibawakan oleh Bapak Supriyadi. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wasyukurillah. Ya Allah. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Juara tahun 2 serta Bapak dan Ibu Dewan Guru SDN Juara tahun 2 serta anak-anakku yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mari kita panjatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita sehingga kita dapat melakukan kegiatan aktivitas diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya musik pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam selalu kita berikan kepada kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan ke jalan yang terang benderang. Bapak Ibu sekalian, kaitannya dengan aksi nyata ini semua persiapan sudah dilakukan untuk dan demi kelancaran dalam kegiatan acara. Bapak Ibu sekalian, untuk memperlancar acara pada hari ini, semua grup sudah siap dalam melakukan kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Kegiatan program ini sangat bermanfaat bagi kita sebagai guru untuk mengikuti program ini agar kita dalam melaksanakan kegiatan belajar supaya berkualitas dan juga dapat menuntut kita untuk karir kedepannya khususnya di dunia pendidikan. Program Guru Gerak ini juga sangat bermanfaat bagi kita sebagai guru untuk menunjang karir kita supaya kita memiliki kompetensi yang sangat mantap demi kualitas pendidikan di SDN Juara tahun 2 khususnya dan pendidikan nasional pada umumnya. Mudah-mudahan acara aksi nyata ini berjalan dengan baik dan lancar sampai dari awal sampai akhir. Dan untuk begitu saja sambutan dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami sampaikan. Untuk acara yang kedua yaitu pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Ridwan. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih. Mari kita berdoa bersama-sama. Semoga acara pada hari ini berjalan dengan lancar dan semoga ilmu yang disampaikan oleh Bapak tadi dapat kita amalkan dengan baik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Allahumma amin. Allahumma ya muyassir yassir, ya mudabbir ya musahhil sahhil sahhil alaina kullu asir. بجاه البشير والكمال المستقيم وعن آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك التيسير في كل عصر فإن التيسير في كل عصر عليك سهل يسر رب يسير ولا توسر رب تملك بالخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بشرف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, terima kasih kami sampaikan. Untuk acara selanjutnya yaitu acara kegiatan inti aksi nyata. Kepada Bapak Dandi kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian dan anakku, pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam kegiatan aksi nyata tentang diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SDN Curah Talun 2 dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa selawat serta salam selalu kita lakukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing seluruh umat manusia dan seluruh nabi ilahi. Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku, pada kegiatan aksi nyata saat ini saya akan memaparkan pengertian dari budaya positif itu sendiri, yang mana nantinya budaya positif itu akan sama-sama kita terapkan di SDN Curah Talun 2 dengan harapan kedepannya karakter anak-anak didik kita sesuai dengan karakter yang ada di profil belajar baca Pancasila. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke materi, kita permainan dulu, ya. Kita permainan dulu. Kita menyebutkan nama-nama kota, nama-nama kota yang ada di provinsi Jawa Timur. Nah, caranya tidak langsung menyebutkan Surabaya, Malang, tidak. Kita membuat sebuah narasi kalimat dulu. Contoh, silakan masuk kembali. Bisa di sebelahnya berikan. Saya ulangi ya, kita screening dulu. Kita menyebutkan nama-nama kota yang ada di provinsi Jawa Timur. Caranya tidak langsung menyebutkan Surabaya, Malang, tidak. Kita menggunakan kalimat. Contoh, saya lempar sebuah pernyataan kepada Pak Iman. Kemudian pernyataan dari Pak Iman sambung ke Pak Pri atau ke siapa yang Pak Iman mau. Kemudian sambung lagi seperti itu ya. Oke? Nah, saya mulai ya. Saya mulai dari Pak Subhan. Saya pergi ke Kota Malang bersama Pak Subhan. Saya pergi ke Kota Malang. Nah, sekarang Pak Subhan bisa lanjut ke teman-teman yang lainnya. Monggo, silakan. Dilanjut, ya cerita itu, ya. Dari
kota Malang, saya bertemu dengan Bapak Ridwan. Kemudian saya ajaklah ke kota Surabaya. Sesampainya di Surabaya, saya berhenti dulu makan sejenak dan tak terasa bertemu dengan Pak Miman. Lalu saya berdialog dengan Pak Miman. Ternyata Pak Miman mengajak saya ke Lumajang untuk cari pisang. Silakan Pak Iman. Terima kasih, Pak Tuan. Ya, kita ketemu di Surabaya dengan Pak Ridwan dan itu berremaja bersama-sama dengan Pak Hati. Di sana sama-sama pulang Desember. Beli oleh-oleh pisang juga angka. Lalu kita berpisah di kecamatan kita di Pagasari. Saya pulang ke Cirakawang, Pak Pri, terus ke Baksa. Setelah nyampe rumah, karena sudah keadaan lelah, ya saya langsung istirahat tidur. Terus besoknya kita akan kita akan berdinas berangkat jam 6 menuju SDN Bratawulo bersama Bu Ika kamu di jalan. Di jalan ya Pak Pri, karena kita masih di Jember, kemudian ada tugas untuk berdinas di luar kota. Tugasnya melibatkan dengan Balis. Kita di luar kota di kota Banyuwangi. Balis sampai Banyuwangi. Setelah nyampainya di Banyuwangi, kita istirahat sejenak, mampirlah kita berpikir. Setelah jam makan, kita langsung ke Bondowoso. Ke Bondowoso itu kita membeli tape karena buat oleh-oleh, katanya semanggi. Semanggi dibuat oleh-oleh buat ibunya katanya. Bondowoso, lanjut. Sesudah beli oleh-oleh, Bondowoso. di Bondowoso, terus saya nyampe, saya mau pulang ke Jember. Ke Jember lagi. Sudah Jember. Itu punya rumah lain di Bogor. Ya, saya langsung lanjut ke situ Bondo, itu kan mengajar. Oh tidak. Ketemu bodinya di mana? Di situ Bondo. Ayo, Bondo pakai Setelah pertemuan kita di situ Bondo, kita sama Bu Mami lanjut berangkat ke Probolinggo. Di Probolinggo kita ada acara istimewa, ada pertemuan makam. Sudah. Baik, terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi tadi dari Malang, terus ke Surabaya, dari Surabaya ke Lumajang, dari Lumajang pulang ke Jember, dari Jember ke Jember lagi, terus ke Banyuwangi, dari Banyuwangi terus ke Bondowoso, dari Bondowoso ke Situbondo, dari Situbondo ke Probolinggo. Alhamdulillah kita finish di Probolinggo. Insya Allah nanti setelah ujian semester, libur semester ya, kita ke Probolinggo dan ke Probolinggo.
lain kali kita akan menghafal nama-nama, bukan nama-nama ikan, nama-nama negara. Siapa tahu nanti saya ke Saudi, ketemu Pak Ridwan, ke Turki, ketemu Pak Subhan, ke Yordania, ketemu Pak Supriyadi, ke Palestina, ketemu Pak Iman, ke perang, salam Mas. Baik, Bapak Ibu, nanti sudah nama-nama kota. Sekarang untuk memperkuat semangat kita, saya punya tepuk, namanya tepuk semangat. Bisa ya? Contohnya begini, tepuk semangat, se, ma, semangat, gitu ya? Oke? Bisa ya? Oke. 1, 2, 3, tepuk semangat, semangat, kita lanjut Bapak Ibu mengenai aksi nyata diseminasi pemahaman dan pengalaman perkembangan budaya positif di UPTD Satuan Pendidikan SDN Johar 2 oleh saya sendiri dan Bapak Iskandar. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Jember. Saya rasa perkenalan saya cukup dari sini, insya Allah nanti bisa lanjut via WA. Lanjut next. Nah, pendidikan dalam bergerak ini saya laksanakan, saya jalani kurang lebih selama 7 bulan, ini masih masuk di bulan ketiga. Saya dibimbing oleh Bapak Eko Prasetyo Utomo selaku fasilitator, kemudian juga dibimbing oleh Ibu Titi Kurniawati selaku pengajar praktik, yang mana Bapak Eko Prasetyo Utomo berdomisili di Bojonegoro, beliau adalah guru di SMK Negeri 1 Bojonegoro, dan Ibu Titi Kurniawati berdomisili di Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember. Beliau adalah guru di UPTD Satuan Pendidikan SDN Tulung 2 Sukorambi. Lanjut juga. Nah, Bapak Ibu, saya punya pertanyaan. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan berikut? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa enggak? Yang setuju kan dong? Oke. Yang tidak setuju? Ya. Pak Mo? Tidak setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tentunya yang setuju punya alasan. Kira-kira apa alasannya? Jika kenapa kok setuju? Alasannya setuju bisa memberikan efek jerah, tapi hukuman tersebut harus mendidik, tidak hanya hukuman fisik yang melukai anak. Jadi hukuman harus sebagai efek jerah, menghasilkan efek jerah, tapi bentuk hukuman yang mendidik. Itu yang setuju. Yang tidak setuju, Pak Subhan, kira-kira apa? Tidak setujunya karena hukuman itu lebih ke fisik. Nah, karena sudah ada undang-undang yang mengatur tentang hukuman. Jadi kata hukuman itu lebih ke arah fisiknya, bukan ke arah pengajarannya. Mungkin bisa diganti dengan kata-kata yang lain. Terima kasih. Terima kasih Pak Subhan. Ini yang tidak setuju bahwasanya hukuman dapat mendisiplinkan anak karena cenderung ekstrim, begitu ya? Setuju atau tidak setuju nanti kita bahas bersama. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira setuju atau tidak? Setuju, ya setuju ngaco. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Yang tidak setuju? Oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Setuju? Setuju. Apa yang tidak setuju? Setuju semua ya. Oke. Ya soal semua jawab benar, tidak ada yang salah. Lanjut. Pembahasan. Konteks pembahasan kita saat ini adalah disiplin positif, yang mana dari disiplin positif
positif itu muncul 5 teori. Yang pertama teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian teori IHJ 16, teori tentang kebutuhan dasar manusia, teori tentang 5 posisi kontrol, dan teori tentang segitiga restitusi. Saya mohon maaf ya, posisi saya di sini harus pakai tangan kiri. Tidak apa-apa ya. Lanjut dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka tumbuh sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini adalah salah satu definisi tentang tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Lanjut. Perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, mandiri, dan bertanggung jawab. Tatap muka yang hari bersama Ibu Pengajar Praktik, saya sudah menyampaikan tentang teori Bagja ya. Jadi kita dalam bentuk visi-misi itu harus sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah. Yang mana nanti dari visi-misi itu kita jalankan dengan tujuan mampu melaksanakan budaya positif yang ada di sekolah kita. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Lanjut. Budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, menghormat, dan tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu sekarang paradigmanya bergeser, kita ubah sesuai dengan kurikulum Merdeka. Sekarang itu yang lebih banyak berperan yang siswa. Jadi siswa itu harus lebih banyak kita berdayakan. Ya, jadi pemikiran kita harus mampu merangsang pemikiran-pemikiran dari setiap anak didik kita. Jadi guru lebih ke konseling, mungkin seperti itu. Jadi nggak selamanya nggak seperti dulu lagi, guru harus mengatur segala hal yang ada di kelas. Tidak, kita harus membangun kolaborasi dengan para peserta didik. Ingat, setiap anak itu punya potensi, punya kodrat secara alamiah. Kita sebagai guru hanya merangsang kodrat-kodrat itu, potensi-potensi itu tumbuh. Ya, kita tidak membentuk kodrat, kita tidak membentuk potensi. Kita hanya merangsang. Mereka lahir sudah punya potensi, sudah punya kodrat. Lanjut dengan disiplin positif. Nah, biar sekarang kita pakai. Coba Anda kepalkan tangan semuanya, ya. Anda meletakkan salah satu tangan Anda, oke? Coba Anda bayangkan bahwa ini enaknya maju ya, ini enaknya maju. Coba boleh maju. Di sebelah situ boleh. Oke. Kemudian Bu Khadijah di sebelahnya Bu Halis. Oke. Lanjut ya. Anda adalah Bu Halis ya. Anda mengepalkan salah satu tangan Anda, kepala Bu Halis. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan. Jadi kepala tangan Anda ini masa depan, kurang lebih begitu ya. Nah, Bu Halis perlu menjaga benda tersebut, harapan tersebut sekuat tenaga, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Bu Halis. Nah, sekarang Bu Khadijah B. Bu Khadijah dengan segala cara membuka kepala tangannya Bu Halis. Ya, coba dibuka tangannya Bu Halis. Nah, Bu Khadijah berusaha membuka kepala tangan, tapi Bu Halis yakin kepala itu sangat penting buat masa depannya. Nah, teman Anda B, buat Bu Khadijah boleh membujuk, boleh mengartik, boleh mengintimidasi, boleh memarahi, boleh merayu untuk Bu Halis membuka kepala tangan. Sekuat tenaga Bu Khadijah berusaha mempengaruhi Bu Halis untuk membuka kepala tangan. Lanjut diberikan. Nah, coba sekarang, oke sudah ya. Apakah
untuk Bu Halis ya. Apakah Bu Halis dan Bu Khotijah berhasil membuka kepala tangan? Berhasil? Tidak ya? Tidak. Kenapa? Apakah Bu Khotijah dan Bu Halis menutup kepala tangan dengan sangat kuat? Bu Halis sangat kuat. Mengapa? Bu Halis sangat berharga sehingga kepala itu tidak dibuka. Oke. Dalam kegiatan ini kira-kira siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepala tangan? Bu Halis yang mengepalkan tangan dan Bu Halis sendiri yang mempunyai kontrol membuka atau menutup. Artinya Bapak Ibu apapun yang jenengan yakini, maka jenenganlah yang mempunyai potensi untuk meraih masa depan jenengan sendiri. Tetapi jadi potensi anak itu sudah ada. Kita mau mengaruhi dia seperti apa, dia akan penuh dengan pilihannya. Tugas guru adalah merangsang supaya anak itu mampu memilih apa yang bersifat positif. Lanjut berikan kesimpulan. Pada dasarnya semua tindakan atau keputusan bagaimanapun itu dari kontrol pikiran kita terhadap prinsip yang kita pegang teguh. Ketika berpegang teguh terhadap pendirian untuk tidak membuka kepala tangan, maka kepala tangan itu tidak akan dibuka. Walaupun Bu Khotijah merayu memberi uang 10.000, 10.000. Saya naikkan lagi 20.000, cuma 20.000. Bahkan sampai 1 juta pun Bu Khotijah merayu, Bu Halis tetap tidak membuka kepala tangan. Kenapa? Karena sangat berharga. Nah, itu positif nggak yang dilakukan Bu Halis? Positif. Next, silakan kembali ke tempat. Terima kasih untuk Bu Halis dan Bu Khotijah. Nah, ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi bahwasanya guru selalu mengontrol murid. Jenengan di mana-mana pakai CCTV, melakukan pengontrolan yang luar biasa. Baik nggak itu? Tidak baik. Lanjut, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, termasuk hukuman. Hukuman itu kan bagian dari penguatan positif, ya toh. Tapi apakah dia selalu efektif dan bermanfaat? Nanti kita akan jawab bersama-sama. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang lain merasa bersalah dapat mengaitkan karakter. Yang dilakukan oleh Bu Khotijah itu tadi, beliau berilusi bahwasanya dari kritiknya, dari rayuannya, dari intimidasinya bisa mempengaruhi pendirian dari Bu Halis. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini harus kita sadari juga, karena kita sebagai guru kan memaksa anak-anak, gitu kan? Tapi kita sendiri kurang mampu memposisikan diri sebagai teladan. Kenapa? Karena kita berpotensi di poin yang keempat. Kita berilusi bahwa kita sebagai guru memiliki hak untuk memaksa. Anak-anak itu tidak boleh dipaksa, tapi diarahkan. Nih contohnya, mereka mau mendengarkan, mau tidak, saya tidak boleh memaksa. Gitu kan? Kita tidak boleh memaksa. Nah, nanti ada di materi yang selanjutnya tentang pembelajaran dan diferensiasi. Lanjut ya Bapak. Disiplin positif. Apa makna disiplin? Ayo kira-kira saya bisa. Boleh ditulis. Tulis apa itu disiplin. Bapak Ibu guru silakan ditulis. Saya kasih waktu 2 menit. Ditulis. Disiplin adalah titik. Anak boleh tulis, tidak apa-apa. Apa itu disiplin? Disiplin adalah titik.
Ada yang sudah? Tuh, baru disiplin. Gimana Pak Ri? Monggo Pak Ri. Apa tuh disiplin Pak Ri? Ini pendapat adalah perasaan rasa taat dan patuh terhadap aturan-aturan tertentu. Terima kasih. Menurut Pak Ri, disiplin itu adalah perasaan taat terhadap peraturan-peraturan tertentu. Tidak ada yang salah dari semua jawaban. Tidak ada yang salah. Semuanya benar. Tepat waktu, disiplin adalah tepat waktu. Boleh. Kau suka? Jangan banyak-banyak, kau suka? Apa itu disiplin, Pak Suka? Disiplin adalah suatu latihan yang membuat orang lain itu atau kita sendiri bersedia melakukan kesepakatan itu. Baik, terima kasih. Menurut Pak Subhan, disiplin adalah latihan untuk kita melatih diri supaya kita bersedia melaksanakan apa yang sudah disepakati bersama. Itu sebuah disiplin. Oke, ada yang lain? 2, 3, silakan. Apa itu disiplin? Disiplin adalah kegiatan yang berkaitan dengan tata tertib atau aturan dalam hidup bersama. Disiplin adalah kegiatan yang berkaitan dengan tata tertib atau aturan norma dalam kehidupan bersama. Baik, bagus semuanya. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian. Tepuk semangat. Kita sudah menyari 4 jawaban tentang disiplin, dan insya Allah semua jawaban itu benar. Lanjut berikan. Oke. Apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin yang asal katanya disiplina, yang artinya belajar. Tadi kira-kira yang mengartikan disiplin itu ada kata belajar siapa? Masuk pada ya? Latihan, oke. Bu Khadijah ada belajarnya? Kegiatan. Pak Pri tadi aturan. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid menurut Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Disiplin diri membuat orang menggali potensi. Pasti ya, kita kalau punya niatan contoh, kita punya usaha sampingan. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan kesejahteraan. Maka mau tidak mau secara naluri kita akan menjalankan budaya positif, yaitu kedisiplinan dalam usaha sampingan kita. Dengan orientasi kita mampu mencapai tujuan, yaitu apa? Kesejahteraan yang meningkat. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Siapa yang mirip? Siapa yang mirip? Punya Tuhan. Coba dibaca Pak Tuhan. Itu adalah pelatihan yang membuat seseorang untuk melakukan sesuatu berdasarkan kesepakatan. Oke, bisa kesepakatan untuk artinya kesepakatan yang sudah disepakati bersama harus dipatuhi. Oke, gitu ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan.
bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kecenderungan umum ketika kita bicara tentang kata disiplin pasti berhubungan dengan sesuatu yang tidak nyaman. Contoh, ketika kita mendisiplinkan anak di kelas, kenapa? Karena pasti di situ ada keramaian, anak-anak tidak tertib, maka perlu didisiplinkan. Jadi ketika kita melakukan kegiatan disiplin, pasti ada penyebab yang bersifat negatif. Padahal seharusnya disiplin itu ditahukan dengan sesuatu yang perlu kita hargai. Tidak salah kita menggandengkan disiplin dengan ketidaktertiban, tidak salah. Akan tetapi lebih bijak lagi jika sesuatu yang positif yang sudah ada itu juga lebih digandengkan dengan sebuah kedisiplinan. Lanjut begini. Nah, ini sudah mulai terarah sudah. Disiplin positif atau budaya positif. Ada beberapa teori seperti yang tadi diumumkan saya sampaikan. Yang pertama ada teori motivasi, kemudian ada 5 posisi kontrol, ada 5 kebutuhan dasar manusia, di bawah ada 3 restitusi, dan di bawah lagi ada keyakinan kelas. Lanjut. Nah, teori kontrol untuk memenuhi disiplin positif. Yang pertama ada teori motivasi, keyakinan kelas yang digandengkan dengan hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Lanjut teori motivasi. Nah, ini Bapak Ibu. Siapa kembali satu. Oke, lanjut. Oke. Perubahan paradigma stimulus respon dalam sebuah teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Itu pertanyaan utama yang harus kita resapi. Bisakah kita mengontrol seseorang? Pertama, kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Kita memaksa orang lain untuk sevisi dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia yang sama. Kita tidak boleh memaksa mencoba mengubah pola pikir orang lain supaya sama dengan kita. Tidak. Yang perlu kita lakukan adalah kita berusaha memahami pandangan setiap individu tentang dunia yang sama. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Umum ya. Hal yang buruk, yang jelek itu dianggap sebuah kesalahan. Kontrolnya seharusnya semua perilaku baik itu baik atau buruk pasti memiliki tujuan. Contoh, si Pitu kan merampok, betul. Tahu sejarahnya si Pitu ya? Atau Sunan Kalijogo, saya mau sebut Raden Syahid. Beliau mencuri, beliau merampok, buruk menurut kita. Tapi beliau punya tujuannya mulia, Bapak Ibu. Barang yang beliau curi dari orang-orang kaya raya dibagikan kepada rakyat miskin. Jadi semua perbuatan baik itu buruk atau baik pasti mempunyai tujuan. Itu yang harus kita kontrol dalam pikiran. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Seperti yang tadi dicontohkan oleh Bu Halis dan Bu Khadijah. Bu Khadijah berusaha mengaruhi Bu Halis untuk membuka kepala tangannya. Tapi apa yang terjadi? Hanya Bu Halis sendiri yang akan menentukan kapan saya membuka kepala tangan. Anda sendirilah yang bertanggung jawab mengontrol diri sendiri. Perasaan ada pada saat bukan yang gagal. Maka dari kontrolnya harus ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Nah, maka kita rubah menjadi model berpikir sama-sama menang. Tidak ada menang kalah, sama-sama menang. Sama seperti
tadi, apa arti disiplin? Bermacam-macam kok. Tapi saya katakan semuanya benar. Karena punya tujuan, punya visi masing-masing. Pak Pri dengan pikirannya tidak akan pernah sama dengan Rasulullah dalam mengartikan kata disiplin. Pemikiran berbeda dengan Bu Khadijah. Makanya semuanya benar, karena punya tujuan, punya visi, punya pandangan ke depan. Oh, disiplin itu begini. Hanya saja berbeda dalam pemilihan rasa kata. Lanjut. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kita lakukan. Dua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ketiga, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan yang sesuai dengan harapan, saya akan menjadi orang yang seperti ini apabila saya melakukannya. Ini motivasi Bapak. Contoh, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kalau saya tidak berangkat dinas, kira-kira bagaimana? Apa yang akan terjadi? Kelas tidur, kelas tidak manusia. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Apabila saya menjalankan tugas kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan, apa yang akan terjadi? Kelas menjadi tertib, anak-anak menjadi terkendali. Saya akan menjadi orang yang seperti ini dan itu apabila saya melakukannya. Ketika kita mau belajar, kita menjadi orang yang pintar. Itulah teori motivasi perilaku manusia. Lanjut. Contoh kasus Bapak Ibu. Ibu Anas atau saya umpamakan Ibu Kholis adalah guru kelas 2. Bu Kholis, Bu Halis, guru kelas 2. Mendapatkan masalah, murid-murid tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebut masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Jadi anak-anak dua kalau masuk, dengan antri sampai pintunya mau jebol misalkan. Tentunya sangat hal ini mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Halis harus sibuk menenangkan murid-murid untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Ibu Halis berpikir cepat dan mengandalkan strategi yang namanya stiker bintang. Pakai stiker bintang, pakai ya, atau pakai cat boleh, nggak apa-apa. Atau pakai apalah yang berbentuk reward untuk anak, nggak perlu makanan ya. Stempel misalkan, stempel yang gambar foto guru. Nah, ya tapi dikasih stempel, spread, ya itu kebanggaan untuk anak. Bu Halis akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan itu, maka dapat bintang dari Bu Halis, berkata Bu Halis. Sebagian besar murid-murid menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu untuk mendapatkan stiker bintang. Berhasil lah Bu Halis. Hal ini terus dilakukan Bu Halis selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Tapi suatu ketika Bu Halis sakit dan terpaksa digantikan oleh Pak Muiman. Apa yang terjadi? Pak Muiman tidak tahu tentang permainan stiker bintang yang diterapkan oleh Bu Halis. Dan benar saja pada saat masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Kacau lagi. Kenapa? Karena kebiasaannya berbeda. Dan Pak Muiman tidak tahu bahwa di kelas itu ada pemberlakuan stiker bintang. Lanjut dirikan. Berdasarkan dari motivasi yang telah Anda pahami, kira-kira apa motivasi murid-murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas? Tadi dengan 3 ya. 3 teori motivasi tadi. Yang pertama, kalau saya melakukan ini, apa yang terjadi? Kedua,
kalau saya melakukan ini, apa yang terjadi? Ketiga, kalau saya melakukan ini, saya dapat apa? Kira-kira motivasi dari anak-anak kelas 2 itu masuk teori motivasi yang mana? Yang ketiga, karena sudah berganti guru, nggak mungkin dapat stiker bintang. Hanya anak-anak tidak melakukan ketertiban yang biasa dilakukan. Bisa dibayangkan ya? Lanjut juga. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Sekarang kita ada teori yang kedua, keyakinan kelas. Lanjut. Siap. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Sekarang sudah berubah. Kata-katanya, kalimatnya berubah. Jangan pakai peraturan, tapi pakai keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Apa kira-kira? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M sama pandemi, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Tiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Lanjut juga. Nah, Bapak Ibu, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Ya? A atau B? Ayo yang mana ayo? Saya B. Kamu A. Next. Lanjut 3. Siapkan kertasnya. Kalau usah dibuat kolom, ya. Langsung kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dengan buat 1 sampai 8 ke bawah. Oke. 1. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini peraturan. Kita rubah ke dalam bentuk keyakinan kelas. Ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira kalau dalam sebuah keyakinan itu ini masuk kategori apa? Disiplin atau bertanggung jawab? Bertanggung jawab. Berarti nomor 1 jangan boleh jawab bertanggung jawab. Yang boleh disiplin silakan disiplin. Oke. 2. Dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira apa? Apa saling menghormati? Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kira-kira. Lanjut. Dilarang melakukan kekerasan. Next juga. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya itu adalah tanggung jawab. Nah, jadi jangan kalau membuat peraturan kelas, peraturan kelas nggak ada ya, dirubah menjadi keyakinan. Yang pertama adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinannya apa? Saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit. Komitmen. Ini keyakinan kelas. Jangan buat peraturan, kita berkeyakinan bersama anak-anak. Dilarang melakukan kekerasan, menghormati, nanti masuk poin yang kedua. Dilarang menggunakan narkoba, menjaga kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, menggunakan
Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas. Keselamatan. Nah, dari sini Bapak Ibu, kata kuncinya keyakinan kelas itu kata sifat. Iya, betul ya, kata sifat ya. Kata sifat. Kalau peraturan dia lebih global. Dia lebih global dan ada kata-kata negatif. Contoh, dilarang. Dilarang itu kan negatif, tidak boleh. Jadi dalam keyakinan kelas itu menggunakan kata sifat. Lanjut, kan? Lanjut, next. Next. Oke. Tindakan guru. Lanjut. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini hukuman ya. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit saat pelajaran olahraga. Konsekuensi. Kira-kira dari beberapa poin ini Bapak Ibu ada pendengarannya nggak membedakan antara hukuman dan konsekuensi? Ada pendengarannya ya? Lanjut. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman Bapak Ibu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi saja. Tidak ada hal-hal yang menyakitkan. Hukuman membuat anak secara fisik maupun perasaan dia akan sakit dan cenderung itu melekat dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman saja dan dalam waktu yang singkat. Hukuman anak akan membenci kedisiplinan. Sedangkan kalau konsekuensi anak akan menghargai kedisiplinan. Hukuman bersifat paksaan, sedangkan kalau konsekuensi bersifat tanggapan stimulus. Hukuman mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, sedangkan kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Bapak Ibu, kira-kira ini lebih enak pakai hukuman atau lebih enak mengajarkan tentang konsekuensi? Konsekuensi. Kenapa Bapak Ibu? Tidak menyakitkan, lebih aman. Anak bertanggung jawab, ini poinnya. Tepuk tangan untuk Pak Iman. Boleh mau Iman dapat hadiah, ambil investasi. Boleh ambil 2 atau 3, ada satu dan sebagainya. Kalau konsekuensi itu titik poinnya adalah tanggung jawab. Lanjut, Bika. Kebutuhan dasar manusia. Lanjut. Ini dalam tempat. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kebutuhan dasar dari manusia. Yang pertama, manusia itu butuh cinta kasih, butuh diterima. Apapun kondisi murid bapak ibu, mau mandi kek, mau tidak kek, mau bersih kek, mau jorok kek, dia punya perasaan itu diterima oleh kita. Itu rezeki untuk kita. Ya, itu rezeki. Dia ingin diterima, dia ingin mendapatkan cinta kasih dari guru. Yang kedua, penguasaan. Setiap individu ini punya karakter ingin menguasai, ingin menunjukkan, oh aku bisa ini, oh aku bisa yang itu. Itu buat aku saja, kamu jangan yang itu. Itu kebutuhan dasar manusia. Bebas. Kodrat anak itu adalah bermain. Dia
bebas, tapi tidak sebebas dulu terbang di atas. Kita harus menghargai kebebasan anak. Kemudian kesenangan, anak punya kesenangan, setiap individu punya kesenangan, dan kita harus menghargai kesenangan itu. Selama kesenangan itu tidak mengganggu kesenangan orang lain. Contoh, Bu Hamid senang musik. Oh, Pak Ridwan senang musik. Setiap kerja ngetik pasti diputar Dewa 19 dengan penulisnya Once. Terus kesenangannya Pak Ridwan, kita harus menghargai kesenangan Pak Ridwan. Ya. Pak Subhan senang tidur. Ya. Sambil menunggu kegiatan selanjutnya, sambil setelah belajar di kelas jam 1 sudah selesai makan siang, sudah sholat zuhur, menunggu ada waktu 15 menit untuk menunggu absen pulang, masih banyak istirahat. Itu kebebasan, Pak kesenangan. Tapi di sisi lain, Pak Ridwan senang musik. Itu kontradiktif atau tidak? Kontradiktif. Akhirnya apa? Kata Pak Subhan, kecil ini makanya. Akhirnya Pak itu, saya ini masuk musik, jangan dengar musik. Artinya kita harus menghargai kesenangan diri kita dan menghargai kesenangan orang lain. Dan yang ada survival, ini kemampuan untuk bertahan hidup. Tanggal tua, tinggal selembar uangnya. Tanggal tuanya tanggal 10, masih sisa 2 hari. Kita punya kemampuan bertahan hidup, Bapak Ibu. Nah, kita harus menghargai kemampuan kita untuk bertahan hidup. Jadi kemudian dasar sejak individu ada 5: ingin diterima, ingin dicintai dan dikasihi, ingin menguasai, memiliki kebebasan, memiliki kesenangan dan bertahan hidup. Lanjut. Sebutkan kebutuhan apa yang sedang diinginkan oleh anak-anak. Lanjut. Kasus 1. Pak Muiman Asep seorang anak kelas 2 selalu berlari keluar kelas menuju jalan di depan sekolahnya. Tingkahnya membuat Bu Halis bingung dan seringkali lari untuk mengejar si Asep. Tiba-tiba si Asep lari ke sana. Bu Halis kaget. Ketika Bu Halis tangkap si Asep dan bertanya, "Nak, kamu kenapa kok melakukan itu? Kamu kenapa kok tiba-tiba lari?" Jawab si Asep, "Aku senang main kejar-kejaran dengan Bu Halis. Seru." Kira-kira itu tadi masuk 5 aspek kebutuhan dasar manusia nggak? Masuk ya? Masuk. Oke. Lanjut. Masuk dalam hal apa? Kesenangan. Kasus 2. Nama siapa? Farah, anak kelas 5, selalu sering izin ke kamar mandi saat jam pelajaran imam mengajar. Tingkahnya membuat pelajaran di kelas jadi tidak tenang. Kenapa? Terpotong oleh sikap sang Farah yang selalu meminta izin ke kamar mandi. Ketika Pak Iman menanya kepada Farah, "Hei, Mak, kenapa kamu kok bolak-balik ke kamar mandi?" Farah jawab sederhana, "Aku bosen, Pak. Belajarnya cuma gitu-gitu aja. Ya, bosen aku dengerin kamu gimana." Nah, ini kebutuhan dasar manusia nggak? Kebutuhan yang mana? Next. Kebutuhan yang mana kira-kira? Bukan berarti siswa dibebaskan itu enggak. Kita sebagai guru harus memahami itu orang namanya begini. Berarti kita harus berubah metode. Lanjut juga. Nah, sekarang 5 posisi kontrol. Nih, mulai mendekati guru sudah. Lanjut. Tuh, kok hilang? Nah, ada 5 posisi kontrol yang sering dilakukan oleh guru. Yang pertama, penghukum. Kedua, membuat rasa bersalah. Ini lebih manusiawi. Ketiga, sebagai teman. Keempat, sebagai pemantau.
Dan kelima, sebagai manajer. Ini 5 aspek ini diakui atau tidak ada dalam diri. Kadang sebagai guru kita berposisi sebagai penghukum, kadang sebagai pembuat rasa bersalah anak muncul, kadang kita sebagai teman dengan prinsip friendship, kemudian kita memantau tugas anak-anak, dan sebagai manajer. Sebagai penghukum kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kalau jenengan berpotensi selalu sebagai guru, sebagai penghukum, maka kita sebagai guru akan diletakkan di luar anak. Tidak berkesan dari kalau begitu. Ketika kita memposisikan diri sebagai teman, maka murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas dan kehidupannya. Ya. Kalau membuat bersalah, anak akan meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas, lebih manusiawi lagi. Ketika kita memposisikan diri sebagai pemantau, maka anak akan meletakkan guru peraturan di dunia yang berkualitas. Dan kalau kita memposisikan diri sebagai manajer, maka murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Kenapa begitu? Karena manajer itu akan adalah bentuk sikap di mana keempat sikap ini ada pada dirinya. Saya yakin guru-guru orang tua mampu menjadi posisi sebagai manajer. Lanjut, Wika. Pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Masukin jawaban. Next, Wika. Saya kecewa sekali. Bapak kecewa sama kamu. Kita membuat orang menjadi merasa bersalah. Jadi kita menunjukkan kesalahan. Karena anak kan gak bisa bersalah, ya tak? Bapak itu juga kadang gak bisa bersalah kalau saya marah. Maka saya mengatakan saya kecewa sama Pak Tuhan. Maka bagaimana untuk perasaan bersalah? Lanjut, kamu tidak pernah benar melakukan itu ciri-ciri orang penghukum. Ayo lakukan demi Bapak dan Ibu. Ini sebagai teman. Next. Sekarang segitiga restitusi. Lanjut berikan. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa menjadi pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Lanjut. Ciri-ciri restitusi ini bisa Bapak terapkan untuk intervensi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari sebuah kesalahan, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan sebuah paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut. Ini segitiga restitusi. Ini Bapak Ibu gunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh siswa. Lahannya ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu menstabilkan identitas anak. Yang kedua, Bapak Ibu memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, Bapak Ibu meyakini, menanyakan keyakinan anak ke depannya harus bagaimana. Lanjut, berikan. Ini contoh restitusi. Bisa diputar. Kalau tidak bisa, dulu ada video atau itu di minimize. Di dalam, Wilda, oke. Ini contoh restitusi Bapak Ibu. Sehat. Wilda, kamu kenapa boleh dengan semuanya? Karena makan di kelas. Sebenarnya makan di kelas itu awalnya berlangsung itu perbuatan benar atau perbuatannya salah. Jadi makan dalam kelas kalau perbuatannya salah, ya, boleh dilakukan. Kenapa tidak makan dalam kelas?
kita harus menjadi anak yang bertanggung jawab. Itu tidak melakukan perbuatan kepada bisa dipanggil dulu. Baik Bapak Ibu, itu tadi penyampaian kegiatan aksi nyata tentang pemahaman budaya positif, pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang terakhir adalah segitiga restitusi. Dengan segitiga restitusi itu nanti akan menjadi sebuah solusi Bapak Ibu untuk menangani anak-anak yang mungkin bermasalah dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Untuk 1 minggu ke depan mari kita sama-sama membuat satu produk ya, untuk produk segitiga restitusi. Nanti kita ada kegiatan impor minimal dari 1 kasus. Tadi saya ada 1 kasus yaitu Wilda makan di kelas karena bangunnya kesiangan, dia tidak sarapan. Setelah saya tanya kenapa kok tidak sarapan, karena bangunnya kesiangan. Kenapa kesiangan? Karena malamnya masih asik bermain TikTok. Nah, itu masalahnya dialami oleh Wilda dan sudah saya lakukan kegiatan berdasarkan segitiga restitusi dan Wilda sudah kembali ke kegiatan kelas yang sudah disepakati bersama. Bapak Ibu sekalian, tidak terasa sudah tiba kita di penghujung waktu dari kegiatan aksi nyata ini. Besar harapan saya ini bisa berimpact positif kepada Bapak Ibu sekalian, dan besar pula harapan saya kita bisa berkolaborasi untuk sama-sama menerapkan budaya positif di sekolah kita, di UPTB serta pendidikan SDN Juara Kuala II yang kita cintai ini. Mungkin hanya itu Bapak Ibu yang bisa saya paparkan pada siang hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelas 5 langsung kembali ke tempat AMBK. Untuk bersama nanti setelah AMBK. Terima kasih Bapak Ibu. Boleh